Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dalam mata kuliah teori bilangan untuk pertemuan yang perdana. Baik, sebelum kita mulai kuliah, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan berdoa masing-masing. Sebelum kita kuliah, mungkin Bapak ingin menyampaikan dulu tentang kontrak kuliah kita ya. Yang pertama tentang hak mahasiswa. Mahasiswa yang pertama adalah mengikuti mata kuliah sesuai dengan yang direncanakannya. Karena kemarin kalian sudah ngisi KRS, dan salah satu mata kuliah yang kalian isi adalah teori bilangan, maka kalian punya hak mengikuti mata kuliah ini ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian kalian juga punya hak mendapatkan nilai. Nanti kita akan ada nilai ya, nilainya dari A sampai paling rendah E. Nah, nilai yang paling mudah diperoleh adalah dapat E. Jadi untuk dapat E itu mudah saja. Tinggal setelah pertemuan hari ini silakan tidak usah ikut kuliah, tidak usah mengerjakan tugas, maka insya Allah nanti akan dapat E ya. Kemudian mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang direncanakan oleh dosen. Insya Allah kuliah kita akan kita sesuaikan dengan apa atau jadwal yang sudah dibagikan di grup ya. Nah, kita sekali sepekan ya kuliahnya. Dan ini 2 SKS, artinya kita kuliah insya Allah selama kurang lebih 100 menit ya. Kemudian mahasiswa punya hak untuk minta perolehan ganti apabila dosen tidak datang tanpa alasan. Kemudian minta penjelasan terhadap tugas yang diberikan oleh dosen. Itulah hak-hak mahasiswa. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban mahasiswa. Kewajiban mahasiswa yang pertama adalah hadir di setiap perkuliahan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, jadi mohon semua bisa konsisten ya, bisa hadir sesuai dengan jadwalnya, jangan terlambat. Kemudian juga mahasiswa harus punya usaha untuk berusaha memahami materi yang diberikan. Satu kata yang penting dalam belajar matematika adalah anggap mahasiswa itu mudah. Jadi persepsikan mata kuliah itu mudah. Sehingga kalau dengan demikian biasanya akan dimudahkan ya. Dengan saling mendoakan juga. Jadi berdoa, mendoakan gurunya, gurunya mendoakan pada mahasiswanya. Nah, jangan lupa juga minta doa sama orang tua. Kemudian memberikan penilaian kinerja. Nah, ini kewajiban mahasiswa ya. Jadi nanti di akhir semester kalian diminta untuk membuat penilaian kinerja, di mana itu syarat sebenarnya kalian bisa melihat nilai ya, bisa melihat nilainya itu berapa. Maka harus mengisi penilaian kerja. Lalu menyerahkan tugas untuk dinilai dosen yang bersangkutan. Nah, nanti ada tugas, juga termasuk diantaranya adalah ada eh, ini ya, ada TS juga ya, dan UAS. Nah, perjanjian dan komitmen yang pertama, mahasiswa berjanji untuk harus siap belajar sebelum perkuliahan dimulai. Bahkan upayakan supaya bisa mempelajari duluan ya materinya. Kebetulan materi biasanya Bapak bagi ya sehari sebelum hari H di Edlink. Nah, bisa dilihat di situ. Kemudian mahasiswa boleh mengikuti perkuliahan maksimum terlambat 15 menit. Nah, jadi jangan lebih dari 15 menit ya. Kalau terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang jelas, maka silakan Anda kuliahnya di luar. Kemudian begitu juga dengan dosen biar adil ya. Dosen juga bila tidak ada kabar 15 menit, maka masa boleh meninggalkan ruangan perkuliahan. Mahasiswa minimal hadir 80%. Nah, ini syarat untuk bisa mengikuti UAS. Kemudian apabila mahasiswa tidak hadir, maka harus ada pemberitahuan dari dosen. Bisa melalui email atau surat elektronik, atau SMS atau WA. Nah, mungkin WA yang paling praktis ya. Kemudian mahasiswa dilarang merokok saat perkuliahan. Mahasiswa dan dosen memakai pakaian yang rapi dan sopan sewaktu pelaksanaan perkuliahan. Jadi jangan pakai kaos oblong ya. Dan juga jangan pakai sendal ketika kuliah. Oke, harus pakai pakaian yang rapi, sopan, dan juga pakai sepatu gitu seperti itu. Nah, masih perjanjian, maka sewaktu mulai perkuliahan, mahasiswa telah menyiapkan perangkat atau sarana dibutuhkan untuk kelancaran perkuliahan. Ya, jadi diharapkan mahasiswa bisa aktif menyiapkan apa yang dibutuhkan di dalam perkuliahan ya seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai perkuliahan,
mahasiswa diharapkan sudah merapikan semua perangkat dan peralatan yang tadi dipakai ketika perkuliahan. Jadi mahasiswa harus memiliki komitmen untuk ikuti perkuliahan dengan baik dan melaksanakan semua tugas yang disepakati ya, secara optimal. Jadi kalau bisa tugas itu dikerjakan di awal waktu ya, jangan kemudian menunggu hampir hari haknya baru kemudian mengerjakan. Lalu mahasiswa harus mengerjakan semua tugas ya. Kemudian mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan kesepakatan. Nanti banyak tugas dilakukan di Edling ya. Di situ sudah ada batasan waktunya, jadi jangan lewat dari itu. Karena kalau lewat dari waktu itu, maka kalian sudah tidak bisa lagi mengupload tugas. Kemudian penilaian dilaksanakan oleh dosen atas dasar tugas partisipasi. Nah, partisipasi dalam kuliah, keaktifan dalam kuliah, termasuk nanti saya minta untuk ikut dalam kajian keislaman di hari Kamis ya, itu juga akan jadi bagian penilaian saya ya seperti itu. Dan yang dilakukan selama proses perkuliahan masih dimungkinkan dalam perkuliahan terjadi perjanjian komitmen baru. Nah, kalau misalkan ada perubahan, seperti misalkan hari ini ya, misalkan Bapak tidak bisa masuk secara offline, maka tolong disimak secara online. Dan biasanya informasi-informasi bisa kalian dapatkan di Adlink. Nah, jadi tolong senantiasa update eh, informasi yang ada di Adlink ya, seperti itu ya, supaya kalian jangan ketinggalan informasi. Baik, itu beberapa perjanjian kita ya, atau kontrak kuliah kita. Nah, sistem kuliah itu sesuai yang kita sepakati, pertemuan itu sesuai termasuk TS dan UAS. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuannya. Nah, nanti perkuliahan bervariasi, bisa kadang-kadang luring atau secara langsung ya, atau bisa jadi daring. Nah, mahasiswa harus aktif saat kuliah, luring ataupun daring. Nah, dosen juga melaksanakan UTS apabila sudah memenuhi separuh dari total pertemuan. Biasanya kita melakukan UTS di pertemuan ke-8. Oke, berikutnya saya ingin menyampaikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah teori bilangan. Jadi diharapkan dengan mengikuti perkuliahan ini, maka bisa mampu menjelaskan sifat-sifat bilangan, menyatakan bilangan dengan basis yang berbeda, menerapkan induksi matematik dalam pembuktian matematika, menjelaskan konsep keterbagian, EPB, KPK, dan menjelaskan konsep kekongruen, serta menerapkannya dalam menyelesaikan pengkongruenan linier. Oke, jadi nanti pembahasan kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu sebelum UTS. Sebelum UTS kita akan bahas tentang bilangan bulat, prinsip induksi matematika, konsep dasar keterbagian, dan EPB dan KPK. Jadi sampai batas itu, atau setiap 4 bab, itu kita bahas, baru kemudian kita UTS. Nah, nanti setelah UTS ada 3 materi, yaitu konsep dasar kongruensi, sistem residu, dan kongruensi linier. Setelah itu baru kemudian nanti UAS. Baik, nah ini penilaian kita, yaitu tugas, UTS, dan UAS, serta tadi partisipasi ya, partisipasi dalam kuliah dan juga partisipasi dalam kajian keislaman. Baik, nah kita masuki bahasan yang pertama tentang bilangan asli ya. Jadi beberapa peradaban ya, telah mengembangkan sistem numerasi. Nah, di antaranya yang tercatat ini yang tercatat ya, sebenarnya bisa jadi ada yang lebih awal daripada ini yang tercatat saat ini, yaitu ada bangsa Mesir. Mereka itu mengembangkan sistem numerasi itu atau untuk memudahkan perhitungan ya dan penyimbolan atau angka itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Itu bisa kita lihat ya di apa biasanya ya di piramida. Nah, dalam piramida itu biasanya ada tulisan-tulisan dan segala macam ya. Nah, kemudian setelah itu ada Babilonia. Babilonia itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi ya, berarti sudah lama, berarti 4000 tahun yang lalu ya. Kemudian ada Yunani itu sekitar 600 sebelum Masehi, berarti sekitar 2600 tahun yang lalu ya. Kemudian Mayan, nah yang sempat meramalkan kiamat itu ya. Itu 300 sebelum Masehi, kemudian Jepang, Cina itu 200 sebelum Masehi, kemudian Romawi. Nah, ini yang agak familiar kita ya, pakai sistem numerasi Romawi ini biasanya kelas ya, kemudian ulang tahun bangsa ini biasanya ditulis dalam bentuk Romawi biasanya. Lalu ada Hindu, Arab
Sam juga ya. Nah, itu sejak 300 sebelum Masehi. Mengalami perubahan di wilayah timur, tengah tahun 750 Masehi. Berkembang di Eropa dan dipakai di seluruh dunia sampai sekarang. Nah, jadi kita sekarang pakai sistem Arab ya. Sistem numerasi Arab. Nah, manusia telah menemukan konsep bilangan asli atau natural number dan telah menemukan himpunan Bambang untuk menyatakan konsep bilangan asli, yaitu dari satu ya. Jadi himpunan bilangan asli dari satu sampai seterusnya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan itu adalah huruf n. N itu natural ya. N 1, 2 dan 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Ya, jadi kalau yang bisa diajarkan oleh orang tua kepada anaknya yang pertama kali juga bilangan asli. Jadi tidak pernah juga jarang juga kalau orang tua itu mengajari anaknya mulai dari bilangan cacah juga nggak pernah ya. Nah, dan berikutnya adalah cacah ya. Bilangan cacah itu diawali dengan penemuan besar di Al-Khawarizmi ya. Nah, beliau yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bilangan nol sebagai nilai tempat dalam basis 10. Nah, jadi menambahkan unsur nol ke dalam bilangan asli sehingga diperoleh himpunan baru dengan bilangan cacah. Dinyatakan dengan whole ya seperti itu ya. Nol, satu, 2 dan seterusnya. Nah, ini ya. Dan ini ya, karena jasa besar daripada Al-Khawarizmi ini, sehingga kita hari ini bisa mengenal bilangan nol, kemudian juga sistem komputer, Facebook, dan segala macam itu kan adanya bilangan nol dan satu begitu ya. Jadi peran Al-Khawarizmi ini sangat besar. Ini ada tokoh Muslim yang terkenal dan fenomenal gitu seperti itu. Nah, ini bilangan cacah. Kemudian berikutnya lagi ada namanya bilangan eh, bulat ya. Bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan positif dan negatif ya. Kalau negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Nah, ini kalau Z ya biasanya ikutan bilangan bulat itu dihubungkan dengan Z. Nah, kita teori bilangan itu semesta pembicaraan kita adalah sampai dengan bilangan bulat begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang sistem bilangan bulat. Apa sih sistem bilangan bulat itu? Nah, jadi dikatakan sistem, jadi suatu sistem matematika adalah suatu himpunan bersama-sama dengan satu atau lebih operasi. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang himpunan bilangan bulat beserta dengan operasinya, nah berarti kita sudah berbicara tentang sistem bilangan bulat. Misalkan penjumlahan, pengurangan, misalkan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, misalnya begitu ya. Nah, maka itu artinya kita sudah berbicara tentang sistem, ya, sistem bilangan bulat. Biasanya dinotasikan misalkan seperti sistem matematika ini dari himpunan S dengan operasi bintang, maka bisa ditulis dengan buka kurung S, koma, bintang, tutup kurung. Jika pagar ada operasi kedua, maka bisa ditulis S, bintang, dan pagar. Nah, seperti itu. Ya, ini S adalah himpunannya, bintang adalah operasi pertama, pagar adalah operasi kedua. Nah, ini adalah sistem bilangan bulat ya. Lalu berikutnya lagi kita akan sedikit ya hari ini mengulik tentang sifat bilangan. Sifat bilangan itu misalkan bintang adalah operasi pada himpunan S, maka ada beberapa sifat ya. Nah, jadi kalau kita ingin lebih mengenal bilangan kita harus tahu sifat-sifatnya juga. Yang pertama namanya sifat tertutup. Nah, jadi P bintang Q sama dengan R, di mana R-nya anggota S, kemudian P dan Q anggota S. Artinya tertutup. Jadi tidak menghasilkan himpunan bilangan yang lain itu namanya tertutup ya. Kayak bilangan bulat tambah bilangan bulat kan bilangan bulat, berarti tertutup ya. Nah, eh, kemudian P bintang Q sama dengan Q bintang P. Nah, maka ini adalah bilang komutatif ya. Komutatif ya. Nah, lalu ada asosiatif. Asosiatif itu jadi saya kembali ke tertutup tadi ya. Jadi tertutup tadi contohnya tertutup adalah bilangan bulat. Itu tertutup. Tapi bilangan asli itu tidak tertutup terhadap pengurangan. Misalkan bilangan asli dikurang bilangan asli tidak mesti hasil bilangan asli. Contoh ya.
Satu bilangan asli, dua bilangan asli. Coba satu dikurang dua, itu hasilnya apa? Negatif satu. Nah, berarti kan menghasilkan bilangan yang bukan bilangan asli. Berarti itu tidak tertutup namanya. Kemudian kalau komutatif, itu bisa dibolak-balik. Jadi satu tambah dua, sebenarnya dua tambah satu namanya adalah komutatif. Ya, ada asosiatif. Jadi P bintang dalam kurung kita bintang R. Nah, itu sama dengan P bintang Q bintang R dalam kurung itu adanya adalah asosiatif. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya mungkin ya, karena hari ini kita baru pemula, ini pengenalan awal saja. Nah, kita akan lebih familiar dengan sifat-sifat ini di pertemuan selanjutnya nanti. Kemudian ada sifat lagi yang lain yaitu adalah identitas. Nah, jadi P anggota S, ada I anggota S, P bintang I sama dengan I bintang P sampai maka I disebut dengan operasi identitas pada operasi bintang. Jadi dia dioperasikan dengan itu, dia akan masih tetap itu. Contoh yang nol ya. Nol itu adalah identitas untuk penjumlahan. Kenapa? Karena bilangan apapun ditambah nol, itu menghasilkan bilangan itu tadi. Nah, maka dia dimakan identitas. Kemudian ada istilah impes. Nah, impes. Impes itu adalah balikan. Ya, jadi kalau X itu adalah impes dari P, maka P bintang X bintang P sesuai dengan identitas. Jadi, misalkan 2 itu dia punya impes penjumlahan berapa? Nah, negatif 2. Nah, berarti yang kedua adalah impesnya. Kenapa? Karena 2 tambah negatif 2 sama dengan nol. Nah, itu sekilas ya. Mungkin itu saja ya, sedikit yang kita bahas dalam pertemuan awal ini ya. Terima kasih atas kehadirannya ya dan menyimak video ini dengan baik ya. Eh, Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di adlink ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.